Halo, assalamualaikum. Saya baru beli sebuah smartwatch. Ini harganya Rp365.000 saja di Shopee. Ada seller Indonesia yang jual ya di Jakarta Barat. Ini tulisan sport smartwatch dengan kotak yang warnanya Tosca seperti ini. Saya tertarik karena ngelihat strapnya yang warna merah ya dijual. Ya ini warna merah tuh kelihatan di situ. Dan di sini juga kelihatan kalau aplikasi yang digunakan adalah H-Band ya. Jadi aplikasi buat smart band yang sudah banyak dipakai. Tapi seperti biasa itu adalah aplikasi generik dan kita lihat highlight dari fitur smartwatch ini ada pedometer, sleeping monitor, heart rate monitor, blood pressure monitor, calories, calls alert, sedentary reminder, dan alarm clock. Setelah kemarin Call Me P8 sukses membuat saya mempertahankannya karena mirip dengan Amazfit GTR ya. GTS. Tapi kardusnya mirip dengan Galaxy Watch. Ini udah punya karakter sendiri lah ya. Sekarang Call Me udah pede sepertinya. Ya Call Me ini kayak kuda hitam lah di dunia smartwatch. Saya sempat di email sebetulnya dari Call Me luar negeri. Mau nggak bahas Call Me? Dulu masih ragu sih seperti apa produknya. Dan rada males juga kan kalau selalu memberi link ke pembelian ke luar negeri. Tapi karena sudah banyak yang jual di Indonesia sekarang, udahlah kita bahas. Hanya Rp365.000 saja. Semoga bagus ya. Karena kalau lihat penampakannya ini menggoda banget asli. Dan di sisi belakang kita bisa lihat model name-nya T1. Jadi CT1 itu C-nya buat Call Me. sorry. Dengan CPU Nordic 52832 sudah lumayan banget dipakai juga, makanya dia pakai aplikasinya H-Band ya, karena sudah pasangan sehatinya mungkin. Dengan waterproof level IP67. Nah, ini mantap. Tapi ini klaimnya si Call Me ya, nggak tahu beneran sudah disertifikasi atau tidak. Layarnya 1,3 inci dengan baterai 240 mAh dan strapnya terbuat dari TPU. Ini bahan silikon yang sering dipakai buat casing smartphone ya. Dan kita akan langsung lihat isi di dalam paketnya, penjualannya seperti apa. Oke, ini dia smartwatch-nya. Oh, langsung mengangkat kabelnya dari bawah. Ya udah kita lihat kabelnya dulu. Seperti biasa, 2 pin magnetik seperti ini ya buat chargingnya dengan ujung USB Type A. Dan kita akan coba pasangkan atau tempelkan. Oke, dari sini tempelinnya. Dan ini magnetnya kuat, jadi bisa digantung juga kalau ngecas. Kalau terpaksa banget nggak bisa naruh ke meja. Dan ini buku manualnya bahasa Cina. Oh, ada bahasa Inggris juga di baliknya. Oke, mantap. Tapi karena sudah tahu aplikasinya H-Band, kita tinggal install saja dulu di smartphone. Jadi pas nanti mau pairing sudah tersedia ya. 28 MB ya aplikasinya, kita simpan dulu. Sisanya tidak ada informasi baru nih soal basic parameter atau text spec-nya juga. Paling ini working temperaturnya -10 sampai dengan 45 derajat Celcius. Kompatibel dengan Android 4.4 atau iOS 8.0 ke atas. Ini warna merahnya rada-rada orange sedikit, mengingatkan saya sama Amazfit Pace ya, zaman dulu ya. Yang warna strapnya seperti ini. Harus diakui strapnya tidak terlalu sophisticated, sedikit rada kurang lembut, rada kasar, kesrak kalau kata orang Sunda, tapi nggak kesrak-kesrak amat. Tidak ada bagian-bagian yang tidak sejajar, cuma memang tidak terlalu halus bahannya. Dan lentur sih, kalau lentur ya, nih lentur banget segini. Dengan ujungnya rada beda ya, bisa ujungnya rada meruncing kalau di smartwatch. Kalau ini tetap lurus aja seperti biasa, dan pengaitnya seperti pengait jam tangan biasa ya, nggak seperti smart band. Strapnya, harusnya ini strap jam tangan biasa bisa dipakai ya, tapi nggak dikasih lubang di strapnya buat narik si besinya ke dalam. Jadi kamu harus masukkan pinset ke situ buat ngelepas si besi strapnya. Dan di sisi belakang ini ada tulisannya Smartwatch Leading Fitness Heart Rate Monitor Blood Pressure. Ini kayaknya bukan logam ya, walaupun penampakannya kayak logam. Karena nggak dingin. Kemudian juga di tangan lebih mirip plastik, tapi solid banget plastiknya. Ya, plastik kayaknya. Kemudian di sisi atas ini dia layar utamanya, semoga bulat sempurna, masih ditempelin stiker seperti itu. Dan apa ini? Kayaknya bekas ini ya, bekas stikernya nggak rapi. Untung selalu sedia fresh care di studio. Nggak endorse ini. Silahkan kalau mau endorse, hubungi email di deskripsi ya. Saya terima endorse hal-hal yang berhubungan dengan non-gadget. Seperti misalnya lap ini lap dikirim gratis sama produsennya ya. Endorse-nya cukup dikirim gratis aja, membantu penjualan, udah seneng banget saya. Oke, udah lumayan bersih.
sebelah sini juga. Oke, sudah lumayan bersih ya penampakannya dari bekas stikernya tadi. Kita coba tekan dulu tombol power tombol power. Ini tombol apa ya? Tombol fisik pokoknya yang ada di kanan. Berharap ini bisa menyalakan smartwatch-nya. Oke, bisa. Ada tulisannya hello 2214. Jangan tertipu dulu. Ini kayaknya nggak bulat sempurna deh. Ini coba lihat. Si watch face-nya itu nggak ada yang sampai pinggiran banget ya. Si baterainya di sini. Kita akan coba nyalakan kembali, lalu swipe. Ini kayaknya juga bukan touchscreen. Kalau kayak gini, kayaknya udah ada di ini ya, di Mito yang seperti ini, di Advan juga, di Lenovo juga. Terlepas dari layarnya yang kemungkinan tidak bulat sempurna, nih, dan juga bukan touchscreen, ya, fix ya. Layarnya udah kelihatan kotak aja di tengah, tidak bulat sempurna. Dan untuk interaksinya, ini tombol berfungsi untuk menyalakan layar dan juga mengunci layar kembali. Tuh, seperti itu. Jadi tombol sentuh atau daerah sentuhnya di sini. Tap sekali maka akan pindah ke menu selanjutnya. Ini ada data aktivitas yang sudah dilakukan. Kemudian tap sekali lagi, pindah ke heart rate, langsung nih mengukur heart rate, hijau-hijaunya menyala ya. Ini yang mengganggu malah si screen time out-nya. Cepet banget, jadi heart rate-nya belum keukur, layarnya udah keburu mati. Tekan dan tahan, apa yang terjadi? Tidak ada yang terjadi, malah balik ke home. Ya sudah, kita tinggalkan dulu heart rate-nya. Dan ini bisa ngukur blood pressure juga tuh ya, tensi ya. Tapi seperti biasa, untuk level harganya, saya menyarankan untuk tidak 100% percaya kepada hasil pengukurannya. Bandingkan dulu dengan tensimeter medis di rumah kalau punya. Kalau sudah bisa dipastikan simpangannya berapa banyak, kamu bisa bandingkan ya dengan kondisi normal antara sehari-hari dengan kalau misalkan tiba-tiba tinggi ya. Selanjutnya ada pengukur tidur, deep sleep, light sleep, tekan dan tahan. Ya, sekarang sudah masuk ke mode aktivitasnya ya. Walaupun kita nggak bisa pilih ternyata aktivitas apa yang dilakukan, atau ini buat lari khusus. Kita keluar, cari jalan seperti itu. Oke. Kalau di tab bisa pilih pause atau exit. Kita pilih exit dengan tekan dan tahan. Oh iya, menunya memang sedikit banget. Jadi habis activity tadi langsung ke menu buat matiinnya. Silakan dilihat penampakannya di pergelangan tangan. Kalau lebih dekat lagi mau dilihat silakan. Seperti itu. Dial jamnya ada angka-angkanya. Saya nggak tahu ini berapa milimeter, tapi perkiraan saya ini sekitar 47 mm ya diameternya. Dan kita akan coba lift freeze to wake the screen ya. Jadi putar pergelangan tangan untuk menyalakan layar. Apakah bisa? By default tidak bisa, tapi saya akan coba dulu pairing dari smartphone saya. Edge Band, nama aplikasinya, sudah diinstal tadi 28 MB. Sekarang kita klik buat connect ke device-nya. Dia minta location-nya dinyalakan, sangat lumrah ya setelah marshmallow ke atas. Buat pairing ke device Bluetooth itu akan minta location. T1, kita connect. Yes. Reading data, oke, masih ya. Aplikasi generik dengan smartwatch yang generik itu nggak pernah memunculkan konfirmasi di smartwatch-nya buat connect. Itu adalah user experience yang buruk menurut saya. Ini dashboard-nya, kemudian ada running. Nah, kalau runningnya mau pakai GPS ya, kamu mau nge-track pergerakan kamu pakai GPS, bisa, tapi smartphone-nya dibawa, karena GPS-nya pakai GPS smartphone. Kemudian kita lihat untuk settingan device-nya, T1, oke, message notification, bisa dipilih, tapi kita harus kasih notification access dulu. Ini juga hati-hati nih, karena OTP juga dia bisa baca dari notifikasi ya. Tuh, SMS minta lagi, deny. Kita bisa lihat daftar aplikasinya banyak banget. SMS, WeChat, QQ, phone call, Facebook, Twitter, LinkedIn, WhatsApp, Line, Instagram, Snapchat, Skype, Gmail, dan other apps. Other apps-nya ini, oke, bagus, bisa pilih satu-satu ya. Atau mau book gitu, bisa. Ini kalau mau satu-satu, bisa juga. Kemudian alarm setting dari sini ya. Di smartwatch-nya nggak ada alarm dari tadi. Oh, ini barusan menyala layarnya. Jadi kayaknya setelah connect dengan smartphone, maka ini bisa diputar pergelangan tangan kita buat menyalakan layarnya. Ya, bisa ya. Dan layarnya kotak, pemirsa. Nggak bulat sempurna.
Sedentary setting ada, heart rate alert juga ada. Ini bisa buat notif ya, kalau misalkan heart rate-nya tiba-tiba di atas batas yang kita tentukan. Turn wrist detection, nah ini ada nih, ini yang buat tadi ya, biar bisa begini nih. Oke, dan ini bisa di set schedule-nya, jadi kalau dipakai tidur, kita nggak butuh nyala layarnya, kita set aja jam bangun kita jam berapa, jam mulai pakai smartwatch ini, dengan sensitivitas yang bisa diatur juga ya, which is good. Kemudian per device, udah dong harusnya. Ini kemudian ada BP private mode. Ini adalah buat blood pressure ya. Jadi kita bisa set biasanya tekanan darah normal kita berapa. Karena tiap orang tuh beda-beda. Kayak misalkan saya rada tinggi, mungkin di 120 normal. Bagi orang lain 120 mungkin udah pusing ya. Kemudian screen on time. Oh, nah ini nih yang tadi mengganggu. Karena buat ngecek heart rate aja nggak cukup waktunya. Di sini bisa diatur screen on time maksimalnya 30 detik. Ya, paling sedikit 3 detik. Ini screen time out-nya sih sebetulnya. 30 detik udah cukup banget ya. Kemudian switch setting, wear detection, HR automatic monitoring, blood pressure automatic monitoring, find phone. Kemudian apa lagi ya? Stopwatch fitur, disconnect alert. Oh, ada stopwatch-nya. Nanti kita coba ya. Kemudian brightness adjustment. Oh, ada automatic adjustment. Kalau otomatis matiin, oh bisa diatur brightness-nya ya. Bagus, bagus. Take photo. Take photo di triggernya dari aplikasi Edge Band-nya ya, nggak dari smartwatch-nya. Tapi nanti kita coba setelah connect dengan smartphone, apakah ada tambahan menu-menu dari sini. Oke. Cara ambil fotonya dengan tap aja di bawah layar ya. Tidak pakai delay. Kemudian countdown timer. Oh iya, dia bisa buat countdown timer tapi di trigger dari smartphone ya, nggak dari smartwatch ini. Setting of main interface style. Nah, ternyata ada juga nih buat ngatur watch face-nya. Style 1 seperti ini. Watch face 1, watch face 2. Ya, ada sedikit gambarnya. Ini Mito banget serius, dan ini watch face 3 ya. Jadi total ada 4 watch face. Oke. Mungkin nanti bisa ditambahkan juga tergantung aplikasinya. Dan kita coba apakah ada firmware upgrade. This is the latest version ya, tidak ada update lagi. Sekarang kita lihat menunya setelah berhasil connect ke smartphone, apakah ada tambahan menu. Ya, ada tambahan menu find phone ya. Tekan dan tahan. Kok saya sering gagal ya tekanan tahannya? Terlalu ke bawah sepertinya. Oke, berjalan. Getar-getar. Oh iya, smartphone saya lagi mode silent nih. Ya, ketika dimasukkan ke mode normal, profilnya bunyi ya barusan ya. Ya, oke. Berhenti. Setelah itu, menu setelah ini adalah stopwatch. Udah ada stopwatch juga tambahannya ketika berhasil connect ke smartphone. Keluarnya dengan press and hold. Enggak keluar. Dengan ini berarti. Ya. Kemudian long press port udah. Ya, jadi ada dua tambahan ya. Ketika sudah berhasil connect ke smartphone, itu find phone sama stopwatch ya. Untuk remote camera shutter, di triggernya tetap dari smartphone, ternyata nggak dari smartwatch-nya. Dan untuk music player nggak ada ya, nggak ada remote music player dari Callme T1, Callme T1 atau CT1. Ya, silakan kalau mau lihat lebih dekat lagi. Layarnya sih warnanya bagus, tapi memang pilihan dari interface-nya juga tidak terlalu mengoptimalkan warna-warna di layarnya. Dan juga yang saya tidak suka atau saya kurang suka adalah layarnya tidak bulat sempurna ya, dan juga tidak beneran touchscreen. Ini pakai touch di bawah layar, yang mana nggak usah nunggu Callme sih kalau mau smartwatch seperti ini. Advance sudah punya, Mito sudah punya, Lenovo sudah punya. Dan untuk harga 365.000 sih saya mendingan ambil smartwatch lain ya. Kayaknya Microware X12 juga lebih seksi di angka 200 ribuan ya. Oke.
Jadi kesimpulannya silakan sih kalau mau yang tertarik dengan penampakannya yang merah hitam menggoda seperti ini. Fansnya AC Milan mungkin. Kemudian saya kasih tahu strapnya tidak terlalu halus di tangan, tapi masih lentur, masih fleksibel ya. Kemudian juga ini si bagian bodinya kemungkinan dari plastik bukan metal. Ada putar pergelangan tangan buat menyalakan layar. Kemudian ada heart rate, ada blood pressure sensor juga. Sementara kekurangan lainnya adalah seperti tadi saya sebutkan, layarnya nggak bulat sempurna, kotak ini ya. Dan watch face-nya bisa diatur sih dari aplikasi, ada 4 total. Tapi overall fiturnya tidak terlalu menggembirakan ya. Nggak ada fitur baru, nggak ada yang lebih dibandingkan pesaingnya. Untuk harga Rp365.000, saya sarankan cari yang lain saja. Banyak kok. Nanti akan saya munculkan di kanan atas atau di end screen nanti ada card atau komponen visual yang akan menuntun Anda masuk ke playlist smartwatch. Atau mulai bulan apa ya ini? Bulan Juli saya akan coba masukkan playlist yang menarik buat teman-teman tonton. Entah itu smartwatch atau smartphone, saya akan kelompokkan berdasarkan harganya. Dan akan saya taruh di deskripsi video ya. Oke. Tapi yang jelas unboxingnya cukup sampai di sini. Overall saya nggak impress sama produknya. Buat harganya masih sesuai. Tapi ada yang lebih murah, lebih baik. Masih ada, silahkan dicari di playlist smartwatch saya. Gitu aja mungkin unboxing Xiaomi CT1 ini. CT1, CT1. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.